Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bisma Widiawan, dosen pada program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Video yang dibuat ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Administrasi Bisnis di Institut Setiami ini adalah mata kuliah Entrepreneurship. Untuk mata kuliah tersebut, saya juga diberikan tugas oleh Kepala Program Studi untuk mengembangkan RPS dan penyusunan modul pembelajaran. Dalam perjalanan proses perkuliahan, bekerja sama dengan rekan dosen yang lain, saya mengembangkan modul pembelajaran yang telah disusun menjadi sebuah buku referensi untuk dijadikan salah satu rujukan utama dalam perkuliahan entrepreneurship. Capaian program lulusan Prodi Administrasi Bisnis disusun untuk mewujudkan visi Institut Setiami menjadi perguruan tinggi yang unggul dan berdaya saing di tingkat Asia Tenggara dengan berlandaskan nilai-nilai akhlak mulia. Dengan salah satu misinya menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya insani yang memiliki kemampuan intelektual, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing di tingkat Asia Tenggara dengan berlandaskan pada nilai-nilai akhlak mulia. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan oleh program studi untuk mata kuliah entrepreneurship adalah CPL 3, mampu menerapkan dan menganalisis konsep teoritis dan keterampilan nilai-nilai akhlak mulia dan kewirausahaan. CPL 4, mampu menguasai dan menerapkan teknologi informasi komunikasi dan regulasi untuk mendukung dan menganalisis peluang dan kegiatan bisnis. CPL 8, kemampuan inovatif dan kreatif dalam memanfaatkan teknologi digital untuk menciptakan nilai tambah serta memiliki dampak ekonomi dan sosial. Dari CPL yang dibebankan tersebut, diturunkan menjadi CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah yang terdiri dari CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis konsep, mindset, karakter, dan nilai kewirausahaan, serta menerapkannya secara etis dalam konteks bisnis. CPMK 2, mahasiswa mampu mengidentifikasi permasalahan kewirausahaan dan merumuskan solusi kreatif inovatif berdasarkan nilai kewirausahaan dan akhlak mulia. CPMK 3, mahasiswa mampu menganalisis peluang usaha, proses bisnis, dan regulasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dan CPMK 4, mahasiswa mampu merancang ide dan rencana usaha inovatif berbasis teknologi digital yang memiliki nilai tambah ekonomi dan dampak sosial. Perkuliahan entrepreneurship dilaksanakan dengan metode hybrid, terdiri dari 10 kali tatap muka secara luring dan 4 kali tatap muka secara daring. Video yang akan ditampilkan ini adalah pelaksanaan perkuliahan secara luring untuk pertemuan ke-7, mengedepankan prinsip delivery, interaction, dan assessment dalam memberikan perkuliahan. Subcapaian pembelajaran mata kuliah untuk pertemuan ke-7 diharapkan mahasiswa mampu menyusun model bisnis sederhana dan menganalisis strategi usaha berdasarkan peluang usaha yang telah dipilih. Untuk tercapainya sub-CPMK tersebut, perkuliahan ke-7 membahas perencanaan model bisnis, analisis lingkungan usaha, dan strategi usaha sederhana pada UMKM. Berikut adalah klip dari proses pembelajaran tersebut. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai perkuliahan, mari kita berdoa sejenak. Kita berdoa masing-masing aja. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan perkuliahan entrepreneurship, ya, kewirausahaan. Nah, sekarang sudah memasuki pertemuan ke-7 terkait dengan bisnis model kanvas dan bagaimana kita menyusun strategi usaha secara sederhana. Diharapkan bahwa setelah pertemuan hari ini,
teman-teman mahasiswa itu nanti akan mampu menyusun model bisnis secara sederhana. Ya, melakukan analisa lingkungan, kemudian bagaimana membuat strategi usaha berdasarkan ide usaha yang teman-teman sedang lakukan. Kita akan bicara mengenai bisnis model canvas, ya. Maka ada value proposition canvas. Nah, yang kedua adalah analisa lingkungan usaha, dan berdasarkan analisa tersebut, kita akan menyusun strategi usaha sederhana bagi UMKM terutama, atau usaha pemula. Proses bisnis ini akan selalu dimulai oleh, ingat, ide. Untuk ide yang baik apa? Tadi harus bisa diterima oleh pasar. Yang seperti apa? Kalau berdasarkan konsep design thinking, produk itu harus dibutuhkan. Saya mengingatkan berkali-kali, ya, di dalam mata kuliah kewirausahaan, karena ini menjadi dasar untuk mata kuliah nanti di semester berikutnya. Kalau teman-teman, apalagi di prodi administrasi bisnis, ingin mengembangkan sebuah usaha, kerangka berpikir ini sudah harus menjadi sudah harus masuk ke dalam alam bawah sadar teman-teman, dah kayak refleks aja. Nah, sekarang kaitannya apa sih yang udah kita bahas beberapa perkuliahan sebelumnya dengan materi hari ini, bisnis model canvas? Canvas itu apa? Canvas, dia adalah media untuk apa? Menggambar, melukis. Ini lukisan. Ya, lukisannya indah nggak? Indah. Ya. Dengan kanvas ini, teman-teman langsung tahu kan, bener kan? Ini lukisan apa? Bunga mawar. Dengan satu kanvas, kita langsung bisa melihat gambarnya apa. Nah, sekarang kemudian bisnis model kanvas, artinya apa? Bisnis model kanvas itu hanya dengan selembar kertas, layaknya selembar kanvas, gambar, kita langsung tahu proses bisnis dari apa tadi? Dari ide, produknya apa, pasar apa, bisa menghasilkan profit atau tidak. Hasilnya seperti apa lukisan itu? Ya seperti ini. Nah, kira-kira bisnis model canvas, kalau kita lihat nanti ada 9 blok. Ya, kita ada 9 kotak yang ada isiannya. Ya, pertama kita tahu ada value proposition, kemudian ada customer segment, ada customer relationship, ada channel. Lalu ada kegiatan kunci terkait dengan siapa mitra kita. Terus kemudian apa sumber daya kita, key resources, atau key activity, apa yang menjadi aktivitas dari usaha kita. Ya, tapi ingat tadi apa? Ujungnya apa? Harus profit. Profit itu apa? Keuntungan. Ngitung keuntungan gimana? Pendapatan harus lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar dari pengeluaran. Udah sederhana aja. Makanya bisnis kan pada dasarnya sederhana. Kita punya terima pendapatan, apa yang harus kita keluarkan lebih kecil. Ada keuntungan, profit. Makanya di sini ada cost structure, ada revenue stream. Idenya seperti apa? Ide tadi harus harus dibutuhkan. Nah, kebutuhan tadi di dalam di dalam design thinking, ya, setelah empati kita tahu kan, kita kemudian harus bisa mendefinisikan apa sih yang dibutuhkan oleh mereka. Ide itu kemudian dirumuskan di dalam value proposition. Nilai produk apa yang ditawarkan? Apa sih yang membuat produk teman-teman lebih unik dibandingkan yang lainnya? Ya, apa yang membuat berbeda? Teman-teman membuat bisnis mie ayam, apa bedanya mie ayam dengan mie ayam yang lain? Tuliskan di value proposition ini. Tapi ingat, produk sehebat-hebatnya harus bisa diterima di pasar. Dia penting ya. Kalau kita lihat ada 3 blok yang di sebelah kanan. Nah, ini blok terkait dengan strategi pemasarannya kita nanti. Pertama apa? Customer segment. Siapa target pelanggan Anda? Siapa yang akan beli produk Anda? Dan segmen tadi berdasarkan konsep design thinking, siapa yang membutuhkan produk yang ditawarkan. Channel itu adalah bagaimana caranya customer segment itu mengetahui produk yang teman-teman tawarkan. Ya, kita bisa nawarkannya misalnya channelnya apa? Oh, lewat media sosial.
lewat brosur, dari mulut ke mulut. Tapi channel itu bagaimana menyampaikan apa sih keunikan dari spidol ini kepada customer segmen Anda. Ya, jelas ya? Gitu. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum, ya. Jadi cukup jelas. Yang ketiga, di dalam konteks pemasaran adalah bagaimana kita cara berhubungan dengan pelanggan. Bloknya customer relationship. Di dalam bisnis modern, kita tuh udah nggak fokus pada penjualan. Kita fokus pada pelanggan. Kalau kita fokus pada pelanggan, customer relationship, bagaimana kita menciptakan pelanggan? Bolpen taruh, ya kan? Ini kebutuhan. Coba, tolong tuliskan nama Anda. Nggak bisa. Kan nggak bisa, kenapa? Karena nggak ada bolpennya. Berarti dia butuh apa? Bolpen. Oh, saya ada bolpen yang saya jual. Itu menciptakan pelanggan. Artinya apa? Kita menekankan kepada kebutuhannya. Customer relationship apa? Memberikan pelayanan after sales misalnya, atau memberikan diskon pada saat hari ulang tahunnya, hari istimewanya. Ini terkait dengan bagaimana kita mewujudkan produk itu. Ya, ada 3 blok juga. Kalau kita kuliner misalnya, aktivitasnya apa? Beli bahan baku, memproses, memasaknya, kemudian menjualnya, memasarkan. Apa aktivitas yang penting yang mempengaruhi itu? Yang kedua, apa yang menjadi sumber daya kunci dari aktivitas kita? Terakhir, tidak mungkin usaha itu berhasil dalam mewujudkan produk atau memasarkan kalau bekerja sendiri. Harus punya mitra, suppliernya mungkin investor juga. Siapa yang menjadi mitra kita? Nah, jadi bagaimana kita bisa mengidentifikasikan proses ini untuk mendapatkan, mengubah ide usaha yang teman-teman udah ada saat ini menjadi sebuah peluang. Melakukan tahapan-tahapan ini hanya memperbesar peluang untuk mendapatkan keberhasilan atau mendapatkan profit. Karena dia akan menentukan profit, yang pertama cost. Biaya apa saja yang harus dikeluarkan? Kayak pertanyaannya, kalau kita harus meramalkan, memproyeksikan ke depan, menentukan biaya atau pendapatan? Siapa yang biaya? Dari tangannya. Siapa yang pendapatan? Ragu-ragu. Biaya yang paling mudah. Kita tahu harga bensin naik sekarang, kan gitu. Artinya apa? Kalau kita membutuhkan bensin 2 liter, kita tahu biayanya berapa? Biaya UMR. Kita tahu kalau kita akan merekrut 3 karyawan, berapa kita harus gaji mereka. Makanya mengidentifikasi biaya-biaya apa saja yang harus dikeluarkan itu harus menjadi keahlian khusus dalam menjalankan sebuah usaha. 15 juta per bulan. Ini biaya yang akan dikeluarkan. Artinya apa? 15 juta per bulan. Pendapatan harus berapa? Lebih besar dari 15 juta. Ya kan? Nah, mudah nggak mewujudkan lebih besar dari 15 juta itu? Makanya harus tahu sumber pemasukan dari mana aja. Apa dari penjualan, atau dari membership, dan seterusnya. Kalau teman-teman bisa menuliskan ini, melukiskan ini, ya, kita sampaikan ke siapa saja, mau ke investor, mau ke lembaga keuangan, dia sepintas akan melihat proses bisnis itu, bagaimana teman-teman menjalankan proses. Itulah manfaat dari bisnis model kanvas. Hanya dengan sebuah kanvas, tanda kutip, selembar kertas. Berikutnya ada juga kanvas, ya, tidak bisnis model kanvas, tapi yang kita kenal dengan namanya value proposition canvas. Ya, siapa yang pernah dengar ini? Oke, berarti saatnya Anda mendengar value proposition canvas. Ini customer segment kita. Yang pertama, apa sih pain-nya? Apa yang menjadi pain-nya tuh masalahnya? Apa yang membuat dia sakit? Kira-kira gitu. Pain itu kan sakit kan? Pain-nya apa? Tapi sebelum tahu pain-nya kan kita harus tahu customer job-nya apa? Dia siapa sih? Siapa karakter dari orang itu? Tadi customer segment-nya. Di sini saya contohkan misalnya mahasiswa yang tinggal di kos karena waktunya padat, banyak tugas dan seterusnya, butuh laundry, pelayanan laundry, cuci pakaian.
cost. Karena nggak sempat, karena nyuci pakaian itu akan menghabiskan waktu yang sangat banyak. Ya, nah, tapi P-nya kan itu akhirnya membutuhkan apa? Waktu yang pengerjaannya mungkin banyak laundry yang tidak pasti. Atau terus apa namanya, misalnya harganya sering berubah-ubah. Ini masalah yang dialami nih ya. Nah, terus apa yang mereka inginkan? Gain-nya. Mahasiswa mengharapkan layanan laundry yang cepat solusinya. Jadi ada masalah, ada solusi yang diharapkan. Kalau kita udah tahu ini, sekarang kita jawab nih dalam value proposition. Apa yang diinginkan menjadi produknya apa? Obat dari pain-nya apa? Ya. Dan kita berusaha menciptakan apa yang diinginkan. Kalau kita berhasil mendapatkan ini, tinggal kita tuliskan di dalam bisnis model Canvas apa value proposition. Yang kedua, dalam perkuliahan ini apa? Terkait dengan bahwa proses bisnis akan dipengaruhi oleh lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Makanya kita harus tahu secara sederhana apa sih lingkungan internal, apa lingkungan eksternal. Membedakannya apa lingkungan internal dengan lingkungan eksternal? Gimana? Lingkungan internal itu sesuatu yang bisa kita pengaruhi perubahannya. Kalau lingkungan eksternal, sesuatu yang berubah, kita hanya bisa beradaptasi. Contoh sederhana paling gampang. Pada saat pandemi COVID-19, terjadi perubahan lingkungan eksternal. Nggak boleh kita berpergian, harus di rumah. Ya, siapa yang mengharapkan perubahan itu? Nggak ada, atau terjadi. Kita nggak punya pengaruh terhadap itu. Makanya itu lingkungan eksternal. Lingkungan internalnya gimana? Kita berusaha beradaptasi. Makanya kita belajar kan dari pada saat COVID-19, UMKM yang bertahan adalah UMKM yang kemudian bisa bertransformasi secara digital. Pasti termasuk lingkungan eksternal, yang di luar ini adalah lingkungan eksternal, yang di dalam adalah lingkungan internal. Eksternal itu apa? Ya indikator ekonomi, seperti saat ini kan gitu. Ya harga minyak naik, dolar naik nilainya, rupiah menurun, itulah dari lingkungan eksternal yang kita tidak bisa apa-apa. Itu adalah perubahan-perubahan yang kita tidak, tapi akan mempengaruhi bisnis kita, baik mikro, usaha mikro atau tidak. Yang penting kita bisa beradaptasi dengan perubahan yang ada, lakukan secara internal. Ya jelas ya. Ada 5 kekuatan, ya jumlah pesaing. Jadi kalau kita masuk ke satu industri nih, pertanyaannya, pesaing kita ada berapa ya? Ya, kita harus ngitung nih. Kenapa kita perlu tahu jumlah pesaing kita ada berapa? Apa sih produk mereka dan apa yang bisa kita buat berbeda dengan produk mereka? Nah, yang kedua, gampang nggak pesaing baru masuk? Nah, kalau gampang berarti hati-hati. Bisnis kita mudah ditiru, pesaing bisa bertambah. Yang ketiga apa? Ada barang substitusi nggak? Kalau misalnya mie ayam ini mendadak mahal, pelanggan bisa ganti nggak? Bisa. Nah, ya. Kalau nggak ada, seperti apa? Bensin. Bensin naik, ya udah mau nggak mau kita harus tetap beli bensin. Ya. Lalu ada kekuatan supplier. Kekuatan supplier gini loh, kalau suppliernya dikit, kira-kira harga naik apa nggak? Saya mau belanja bahan baku nih ke supplier, tapi dia satu-satunya supplier saya. Kira-kira kalau harga dinaikin kita gimana? Ikut naik kan, bener nggak? Karena kita nggak punya daya tawar, supplier kita hanya dia. Ya jadi kekuatan supplier itu apabila suppliernya sedikit, harga pasti akan naik. Konsumen, kekuatan konsumen artinya apa? Konsumen itu bisa nawar. Kalau konsumen nawar nih, kalau ada produk lain yang sama, kita menerapkan harga yang mahal, kira-kira konsumen akan beli ke kita, akan pindah ke lain. Pindah lain. Kemampuan konsumen untuk pindah ke lain itu adalah kekuatan konsumen. Nah, jadi kita harus tahu nih kira-kira konsumen kuat apa tidak, supplier kuat atau tidak. Jadi itu pakai 5 kekuatan model Porter. Nyusun strategi. Dari strategi ini, itu kemudian akan muncul 2 strategi biasanya. Ya, cost leadership itu akhirnya bagaimana kita membuat produk yang biayanya paling murah. Sehingga kita bisa jual harga yang murah karena jumlah pesaing banyak misalnya.
Atau kita melakukan diferensiasi. Diferensiasi itu apa? Nilai produknya berbeda dengan pesaing yang ada. Terserah. Gitu. Jadi pada saat kita melakukan jual mie ayam nih, kita ingin mie ayam yang murah atau mie ayam yang berbeda dengan penjual-penjual mie ayam yang lain. Strat analisis gini. Dalam menyusun strategi sebenarnya gini. Menentukan apa yang menjadi kekuatannya lingkungan internal. Apa yang menjadi kelemahan, weakness-nya. Apa peluangnya, apaan ancamannya. Nah, dari SWOT analysis itu ada 4 strategi. Yaitu strategi apa? Ada strategi SO strategi. Strength opportunity strategi. Yaitu memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang. Ya, contohnya misalnya apa? Kekuatannya pengalaman. Peluangnya pasarnya cukup terbuka lebar. Bagaimana memanfaatkan pengalaman untuk memanfaatkan pasar yang masih terbuka lebar. Yang kedua ada WO strateginya, memanfaatkan peluang untuk mengatasi kelemahan. Ya, bagaimana peluang itu, suatu peluang bisa mengatasi kelemahan. Misalnya peluang mengatasi kelemahan apa? Oh, karena banyak mitra-mitra yang bisa diajak berkolaborasi. Ya, jadi kita bukan perusahaan ekspor misalnya. Ya, kita ingin ekspor, itu kan kelemahan kita, nggak punya pengalaman untuk ekspor. Ya, kita bisa berkolaborasi dengan perusahaan ekspor, karena peluangnya besar. Jadi kelemahan ditutup dengan peluang yang ada karena kolaborasinya ada. Ada ST strategi, ya bagaimana memanfaatkan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Gitu. Dan terakhir adalah WT strategi. Bagaimana kemudian mengidentifikasi lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Ya, jadi begitu kita menyusun tadi proses bisnisnya dalam bentuk bisnis model canvas, kemudian kita menganalisa lingkungan, menghasilkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Apa yang ingin ditanyakan? Jadi ada penjelasan terkait BMC sama value proposition yang kanvas itu, Pak. Oke. Sebenarnya itu kalau kita mau bikin BMC, apakah kita perlu bikin value proposition juga atau bisa, Pak, BMC aja tanpa value proposition itu sendiri? Oke. Jadi sebenarnya ya bahwa ini ada kaitan pertama yang paling sederhana adalah konsep design thinking-nya. Iya. Ya, design thinking itu kan kita melakukan tahapan empati, ya memilih berapa orang yang kita tanya apakah ada masalahnya, ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Kenapa empati itu dilakukan? Tahapan empati dilakukan supaya kita bisa mendefinisikan nilai-nilai apa yang dibutuhkan. Kayak gini, kalau pisau kita asah, mempertajam ya, mempertajam. Apa sih yang dibutuhkan sebenarnya? Kita ingin cari solusinya. Ini kita tahu customer segment dan proposition karena di dalam pasar ini kan harus diterima. Customer segment ini kan adalah bagian yang paling penting. Sehingga kita perlu tahu apa sih yang dibutuhkan, siapa customer segment kita, apa yang jadi masalah, dan apa yang diharapkan oleh mereka. Nah, kita kan harus jadi solusi. Solusinya adalah kita siapkan produknya, ya. Kita siapkan produknya karena kita mencoba menciptakan apa yang mereka harapkan. Makanya namanya gain creator. Kita membuat solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah obat dari masalahnya, delivernya. Ada pertanyaan lain? Ya. Apa lingkungan bisnis itu harus BMC dulu, baru di akhirnya SWOT, atau SWOT dulu, baru BMC? Oke. Kita harus tahu proses bisnisnya dulu. Ini pandangan saya. Kembali lagi, dalam bisnis itu apakah pandangan saya benar atau tidak? Ini bukan disclaimer, ya. Saya bicara bisnis itu apa yang peluangnya paling besar, yang membuat peluang bisnis berhasil lebih besar. Apakah yang langkah yang peluangnya kecil tidak membuat bisnis berhasil? Oh, mungkin aja. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang. Tapi tahapan yang baik, kalau kita sudah mengetahui prosesnya, artinya apa? Mengetahui BMC-nya. Pertanyaan berikutnya, kira-kira apa yang akan mempengaruhi proses ini untuk berhasil dan proses ini untuk gagal?
Nah, mengetahui, mengidentifikasi proses akan berhasil atau gagal, ya melakukan analisa lingkungan tadi. Dari materi ini, ya perkuliahan, tadi kita di awal perkuliahan udah berdoa. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat. Oke, jadi dari materi yang sudah disampaikan, apa yang paling bermanfaat atau hal yang baru yang teman-teman bisa dapatkan? Yang saya dapetin dari perkuliahan hari ini, analisis pasar penting banget ya, karena dengan analisis pasar kita bisa dapat kayak keuntungan lebih dan juga customer yang royal ke produk kita gitu ya. Oke, baik. Saya jadi tahu kalau misalnya ada nggak perlu ribet-ribet untuk buat proposal bisnis, untuk ngebuat bisnis awal, tapi bisa ternyata lebih gampang dari satu kertas itu pakai BMC, Pak. Oke, ini memang benar ya. Untuk jadi wirausaha itu harusnya nggak perlu banyak teori ya. Sebenarnya lakukan aja. Siapa lagi yang pertama? Oke, boleh silakan. Oke. Ada. Ya, dari materi yang tadi Bapak jelasin, saya mendapat hal baru, yaitu bisnis itu tidak selalu dimulai dengan modal yang besar, tetapi kita bisa melihatnya dari kemampuan kita melihat peluang pasar, terus memahami kebutuhan konsumen. Karena barang bagus pun tidak selalu bakal laku kalau tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya rasa kita cukupkan ya perkuliahan kita hari ini ya, sudah 7 kali pertemuan. Insya Allah untuk minggu depan ada masa ujian tengah semester ya, sukses buat ujian tengah semester yang akan dilakukan. Insya Allah kita akan ketemu 2 minggu lagi dalam pertemuan ke-8. Kita tutup dengan alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video deskripsi singkat proses pembelajaran secara luring mata kuliah entrepreneurship untuk pertemuan ke-7. Jika perkuliahan dilakukan secara daring, di akhir perkuliahan saya akan memberikan kuis sederhana secara digital menggunakan Google Form yang harus dikerjakan pada saat itu juga. Mahasiswa setelah mengerjakan kuis dapat langsung mendapatkan nilai kuis beserta kunci jawabannya. Nilai kuis nantinya juga menjadi bagian dari komponen penilaian akhir mahasiswa untuk mata kuliah entrepreneurship, di mana secara keseluruhan komponen penilaian terdiri dari kehadiran dengan bobot nilai 10%, perilaku 10%, tugas dan kuis 20%, ujian tengah semester 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot nilai 35%. Materi perkuliahan juga saya kembangkan dari pengalaman yang didapatkan dari kegiatan penelitian ataupun pengabdian kepada masyarakat. Semoga video ini dapat memberikan gambaran kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya untuk mata kuliah entrepreneurship. Saya mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan panitia sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia. Tidak lupa saya ucapkan juga terima kasih kepada kampus tempat saya bernaung, di Prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Setiami. Begitu juga kepada rekan-rekan dosen dan para mahasiswa. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.